Selamat malam pemirsa, sebagian besar partai politik belum selesai menjaring bakal calon legislatif terbaiknya. Sejumlah parpol menghadapi masalah yang sama, yakni kegamangan bacalek untuk mendaftar karena menunggu putusan hasil uji materi tentang sistem pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Tersandra Penjaga Konstitusi. Bersama saya, Zakia Arfan. Tersandra Penjaga Konstitusi. Proses pemilu terus bergulir. Penjaringan bakal calon anggota legislatif atau bacalek pemilu 2024 sudah mulai pada 1-14 Mei. Sebagian besar partai politik belum selesai menjaring bacalek terbaiknya. Bahkan, sejumlah parpol menghadapi masalah yang sama, yakni kegamangan bacalek untuk mendaftar karena menunggu putusan hasil uji materi tentang sistem pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Uji materi terkait sistem pemilu seperti diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sejumlah pihak menggugat sistem pemilu proporsional terbuka yang sekarang diberlakukan. Menurut penggugat, sistem pemilu tersebut tidak senapas dengan Undang-Undang 1945. Seharusnya, kata penggugat, kewenangan dalam memilih caleg berada di tangan parpol, bukan di tangan caleg yang notabene memiliki jumlah suara terbesar. Penggugat meminta sistem proporsional terbuka diganti proporsional tertutup. Jauh sebelum sejumlah penggugat mengajukan uji materi ke MK terkait sistem pemilu, PDI Perjuangan yang notabene partai terbesar dan sangat dekat dengan kekuasaan mengibarkan bendera untuk melawan sistem proporsional terbuka. Menurut Partai Banteng Moncong Putih, sistem proporsional tertutup melahirkan banyak pemimpin dari kalangan rakyat jelata dan lebih ideologis, bukan pemimpin yang lahir karena mobilisasi kekayaan. Gugatan sistem pemilu ke lembaga yang disebut benteng konstitusi ini terjadi ketika suara-suara yang berkeinginan untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo mencuat ke permukaan. Tak heran bila gugatan ke MK ditengarai sebagai bagian skenario menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden, mengingat konsekuensi dari perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke tertutup berimplikasi sangat luas. Aroma main mata di balik gugatan ke MK menguar Ketua KPU, Hasyim Asyari mengatakan bahwa sistem pemilu 2024 akan kembali ke sistem tertutup. Dengan kehormatan penyelenggara pemilu kemudian menjatuhkan sanksi peringatan kepada Hasyim Asyari. MK sendiri sudah memutuskan sistem proporsional terbuka pada 23 Desember 2008. Seharusnya MK tidak perlu berlama-lama memutuskan gugatan sistem pemilu karena sudah putusan sebelumnya. Demi kepastian hukum seyogyanya, putusan MK tidak berbeda dengan putusan sebelumnya. Kita menyesalkan pernyataan Hakim MK Arief Hidayat yang terkesan menggampangkan dalam bidang lanjutan pengujian Undang-Undang Pemilu bahwa pihaknya bisa mengubah sistem pemilu meskipun sudah menjelang atau sangat dekat dengan proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Perubahan sistem pemilu menurut Hakim MK yang pernah 2 kali mendapat sanksi dari Dewan Etik adalah wewenang MK. Mayoritas parpol di parlemen, sebanyak 8 parpol kecuali PDIP, menolak mundur seperti era Orde Baru, yakni sistem proporsional tertutup. Tak perlu lagi ada keraguan bagi benteng konstitusi ini untuk segera memutuskan uji materi tentang sistem pemilu. Masa depan demokrasi berada di tangan 9 hakim MK. Sang penjaga konstitusi jangan menyandera kedaulatan rakyat.
Baik, itulah menjadi editorial pada malam hari ini, Tersandra Penjaga Konstitusi. Dan sudah hadir bersama kami malam hari ini anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Selamat malam, Bang Don. Selamat malam, Zakia. Bang Don, tahapan pemilu sudah mulai maju. Sebentar lagi sudah pendaftaran bakal calon legislatif. Betul. Begitu, Bang. Tetapi kalau kita lihat dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem proporsional terbuka, tertutup, hingga saat ini belum ada keputusan. Padahal berbagai saksi sudah dihadirkan di persidangan, sudah memberikan keterangan. Mengapa kemudian sulit untuk memutuskan, Bang Don? Ini banyak yang akhirnya jadi curiga. Jangan-jangan di dalam lagi sibuk tarik menarik atau ada sesuatu begitu, Bang. Kalau Bang Don melihatnya seperti apa ini, Bang Don? Iya, kalau kita dengar kiri kanan di luar memang menimbulkan prasangka. Kenapa begitu lama? Lalu kemudian ada yang bilang bahwa suaranya itu 50-50. Jadi ada 50% dari hakim mengatakan tertutup, ada 50 terbuka. Jadi belum menemukan kata akhir gitu. Tetapi proses persidangannya memang begitu lama, sementara proses pendaftaran caleg sudah mulai berjalan gitu. Dan itu yang membuat kemudian parpol itu tersandra. Tetapi keinginan yang paling aspiratif itu adalah putuskan segera, dan yang diinginkan oleh publik dan yang diinginkan oleh perkembangan zaman ini adalah sebuah sistem pemilihan proporsional terbuka. Padahal opsi cuma dua, Bang. Gampang. Ya, opsinya cuma dua. Kalau nggak terbuka ya tertutup. Itu betul. Kalau kita lihat seluruh perkembangan yang ada di luar kita, transparansi, informasi yang begitu luas, lalu kemudian kedekatan publik dengan para wakil, dan yang paling penting adalah esensi demokrasi. Substansinya adalah bagaimana rakyat memilih orang yang dia kenal. Memilih orang yang dia tahu dan ada engagement antara publik atau rakyat dengan wakilnya. Betul. Yang tahu ada engagement tentang aspirasi, tentang selera, tentang personality, tentang kepentingan. Kalau engagement ini kuat, ya jangan pernah ditarik mundur. Karena ini demokrasi, jangan pernah ditarik mundur kemudian orang membeli kucing dalam karung melalui sistem tertutup. Karena persoalannya ini adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai. Kalau kita lihat itu, maka ketika dia mencoblos partai, persoalannya itu adalah yang berdaulat itu rakyat apa partai, kira-kira gitu. Dan saya kira kecenderungan zaman dan kecenderungan publik lepas dari persoalan legal yang ada, menurut saya para hakim konstitusi mestinya melihat semua perkembangan baru. Lagi pula kita sudah melakukan itu sebelumnya. Betul. Ketika kita sudah melakukan sebelumnya, ketika kita kemudian kembali ke rezim tertutup, yaitu memutar mundur jarum jam. Memutar mundur kecenderungan yang sebetulnya kita juga sudah mengongkosi pemilihan dengan sistem terbuka ini. Belajar, rakyat sudah belajar, partai sudah belajar, caleg sudah belajar. Hanya sebetulnya tinggal naik kelas saja sebetulnya. Ngapain kita memutar mundur? Oke, gitu, jadi jangan memutar mundur begitu. Tetapi balik lagi kembali, apa sih arti dari demokrasi itu? Betul. Tapi kalau Bang Don sendiri melihat begitu, ini ada yang mengatakan juga begini, Bang, katanya sistem proporsional tertutup itu yang lebih baik karena sesuai dengan Undang-Undang 1945 begitu. Ya, makanya kemudian terasa bahwa ada gugatan ke MK. Kalau tidak begitu kan undang-undang itu dianggap berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sangat fleksibel. Betul. Sangat fleksibel dan tidak ada ketentuan yang betul-betul baku untuk mengatakan kita tertutup atau terbuka. Undang-undang tentang pemilihan umum itu justru menjawab kepentingan zaman. Kepentingan yang mengatakan sekarang saatnya terbuka. Kenapa? Karena kita belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sejak Orba kita memilih orang yang kita tidak tahu gitu. Partai yang menyodorkan namanya, kemudian kita kemudian mencoblos ke partai. Sekarang ketika kemudian ada kecenderungan, ketika semuanya terbuka, ketika semuanya transparan, apa yang susah ketika kemudian orang harus memilih orang gitu. Lagi pula orang sudah tahu betul, ya saya menitipkan aspirasi saya itu bukan kepada partai, tapi kepada orang. Betul bahwa dia anggota partai gitu. Bahkan kalau saya mengikuti partai, kalau saya pun partai A, tetapi kalau orang saya itu diangkat oleh partai B, jangan-jangan saya mencoblos orang yang di partai B. Begitu dekatnya ketika orang memilih orang gitu. Jangan sampai kemudian rakyat yang sudah diberikan kebebasan untuk memilih, akhirnya kembali lagi memilih kucing dalam karung seperti yang tadi Bang Don katakan. Nah, ini juga ada statement menarik begitu, Bang, dari Wakil Ketua MK yang mengatakan bahwa sepertinya nanti akan diputuskan dalam injury time. Ini tentunya ada kekhawatiran mengapa harus injury time dan tentunya akan berdampak. Nanti kita akan bahas, Bang Don. Kita akan ikuti dulu pemirsa jeda berikut ini, tetap bersama kami di Editorial Malam.
Apa Pak Charles nggak ingat perubahan dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sekarang Pak Charles mengatakan itu semacam open legal policy yang memerlukan pendapat dari suara mayoritas partisipasi publik. Apakah sekarang Mahkamah tidak boleh memutus itu? Kalau memutus dalam waktu yang pendek. Nah sekarang dulu perubahan dari tertutup menjadi terbuka itu waktunya juga pendek sekali loh. Zaman waktu itu Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Saya lupa lupa tahunnya, tapi saya ingat sekali bahwa pada waktu itu sistemnya masih sistem tertutup oleh Mahkamah. Dalam waktu yang relatif pendek menjelang pemilu diubah menjadi sistem terbuka. Nah sekarang kasusnya memang sama. Ini sudah mau mendekati proses pemilu, sudah injury time. Baik, kita akan kembali melanjutkan. Tadi sebelum kita jeda, saya sempat memberikan hit begitu bahwa ada Hakim MK yang mengatakan ya mungkin akan diputuskan dari injury time, itu tidak masalah, pernah dilakukan sebelumnya, Bang Dok. Zaki ya justru makin menimbulkan prasangka ketika kemudian harus diputuskan pada saat injury time. Ada apa gitu? Kalau bisa sekarang kan harus sekarang. Kenapa? Karena ini kan proses bagaimana penyusunan caleg. Kalau di injury time kan ada yang bisa menggunakan kesempatan ini ketika orang lain mendaftar sudah duluan, lalu kemudian ketika yang tahu bahwa itu daftar tertutup, dia bisa menyusun daftar calegnya sesuai dengan sistem tertutup. Karena kalau terbuka, mau ditaruh dimanapun, ketika orang harus mencoblos di orang yang kita pilih, dialah yang menjadi wakil kita gitu. Tapi kalau tertutup, kita mencoblos siapapun, nomor urut yang menentukan. Jadi hal-hal seperti ini nggak bisa diterima ketika mengatakan bahwa itu di injury time. Itu problem. Itu makanya kemudian ya, editorial malam ini mengatakan itu disandra, kira-kira parpol disandra. Oke, akan lebih menyulitkan dan menyusahkan untuk parpol dan untuk caleg itu sendiri. Menyulitkan untuk parpol yang sudah terlanjur mendaftar, juga untuk publik sebetulnya. Publik akan melihat, loh kok nomor urutnya kok seperti ini gitu. Kalau nomor urutnya sementara saya pilih yang nomor urut di 10 gitu. Kalau misalnya dipilih antara 1 sampai 10 gitu, saya nomor 10. Tapi kan dia kan tidak bisa, belum tentu bisa lolos ketika orang harus, yang lolos itu adalah menurut nomor urutnya. Jangan-jangan kalau proporsional tertutup, kecurangan pemilunya lebih sedikit begitu, Nah, mungkin ada contoh justru kalau tertutup, kecurangan itu bisa lebih masif. Ada cerita ketika di masa Orde Baru, ini cerita. Jadi ini kan orang nusuk ke gambar kan. Jadi tidak nusuk orang. Jadi kertas itu betul-betul hanya cuma satu tusuk ya, tusuk gambar itu. Kalau sekarang kan orang bisa tusuk parpol, bisa tusuk orang kan gitu. Bisa nyoblos maksud saya. Nah, ketika kertas suara ini bisa banyak tempat coblosnya, kecurangan lewat partai, mencoblos partai itu adalah begini. Kalau misalnya semua kertas suara itu sudah dicoblos, lalu kemudian ada kecurangan surat suara cadangan begitu, dipakai, kan di tengah jalan itu kan bisa diubah, diganti. Entah bagaimana caranya, entah kecurangan, kasih duit orang yang sedang membawa barang-barang itu di jalan. Lalu kemudian semua kertas itu yang belum dicoblos, itu bisa ditaruh di atas batu atau dimanapun lah, dibor sekalian ke nomor partai. Lebih mudah untuk mencoblos satu gambar saja secara sekaligus begitu ya. Jadi bisa kecurangan itu yang terjadi dulu zaman Orde Baru. Dengar cerita begitu di Orde Baru. Jadi dulu katanya begini, siapa yang milih P3? Cuman satu angkat, oke coblos di P3. Yang milih PDI 2 gitu, coblos di PDI gitu. Tetapi kan orang takut gitu. Oh kalau begitu yang lainnya Golkar gitu. Golkar itu langsung dipaku begitu saja. Kemudian udah semua yang Golkar. Kira-kira begitu. Padahal kalau orang milih di tempat di dalam bilik belum tentu seperti itu suaranya. Kira-kira begitu. Ini lebih mungkin kecurangan seperti itu terjadi. Gitu. Jadi memang ini harus menjadi pertimbangan juga begitu ya, bagaimana ini mengandaikan bahwa itu bisa terjadi. Bisa terjadi, ada sistem-sistem kecurangan, celah-celahnya begitu yang bisa dimanfaatkan. Dan itu biasanya sering dilakukan oleh partai yang berkuasa atau dekat dengan kekuasaan. Baik. Dan pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar melalui akun media sosial kami, baik di Twitter maupun juga di Instagram di @metrotv. Nah, kita sudah ada ini Bang yang memberikan komentar. Pertama dari Moh Aliman, begitu. Moh Aliman ini mengatakan terbuka, luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Bukankah dilindungi oleh undang-undang?
Ya kan, Bang? Iya, undang-undang sudah menjamin. Sudah menjamin. Jadi kalau sudah menjamin, dan begini, jangan lagi mengabaikan kecerdasan publik untuk memilih langsung. Jangan lagi membuat orang hanya seolah-olah tahu partai gitu. Orang sekarang udah tahu perorangan, siapa-siapa saja caleg yang kemudian mewakili mereka gitu. Mungkin ada anggota, saya sebagai anggota partai misalnya saya udah tahu kira-kira orang-orangnya gitu. Bahkan ketika saya misalnya melihat orang partai lain pun, saya bisa jadi melihat orang di situ lebih layak mewakili saya untuk kemudian saya coblos. Itu kecerdasan baru ketika semua informasi itu terbuka. Betul. Ketika track record para caleg itu juga terbuka dan diketahui oleh publik dengan cara yang sangat mudah. Bisa dicari dimanapun. Jadi kalau orang itu kotor juga bisa diketahui dengan mudah. Jadi apalagi yang kita buat mundur tertutup kayak begitu lalu kemudian ini sudah tidak zamannya. Betul, karena sekarang masyarakat sudah cerdas, mereka juga ingin menginginkan wakil rakyat yang memang kompeten begitu untuk Itu mereka betul. pilih. Apalagi di era terbuka media sosial, digital seperti sekarang ini, mudah mereka untuk mengawasi ada kompetensi siapa orang-orang dan ini. ada rasa keterdekatan. Betul. Kalau saya misalnya memilih seorang Zakia, oh Zakia itu gua banget. Gitu. Oke. Kira-kira gitu. Ya. Oke, kita lihat untuk Twitter yang selanjutnya ini dari Nini Indah. Kita lihat ini ada apa di balik pemilu tertutup? Sandiwara apa MK? Apakah ada pesanan dari pihak penguasa di negeri ini? Rakyat harus cerdas. Nah, ini sepertinya ada sense sedikit kepercayaan terhadap MK ini agak menjadi tanda tanya di Zakia, masyarakat. Ada keraguan terhadap MK karena ada track record yang membuat kita ragu. Pertama, ada 2 ketua MK yang terjerat korupsi. Dulu ada Akil Mokhtar, ada Patrialis Akbar. Lalu kemudian terakhir ada kasus bagaimana sebuah keputusan itu diubah. Yang baru-baru ini soal penghentian dan pengangkatan Guntur Romli atau siapa itu yang jadi hakim agung sekarang. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini, ya dulu juga ada cerita jual beli perkara ketika banyak sekali perkara pilkada yang harus diadili di sana. Makanya kemudian kan direduksi hanya dia mengadili peraturan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau lihat dan tentu pemilu gitu. Kalau lihat seperti ini ada keraguan seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa menyangkal karena ada cerita-cerita begitu di masa lalu. Sekarang kalau ada misalnya prasangka jangan-jangan ada campur tangan penguasa, ada sandiwara katanya tadi ya. Ada campur tangan partai yang besar dan seterusnya gitu. Karena ini juga partai yang mungkin lebih tua akan lebih mudah. Kenapa? Karena mereka sudah dikenal oleh publik gitu. Baik. Nanti kita akan lihat ternyata memang yang menunggu-nunggu ini bukan hanya parpol, bukan hanya bacaleknya begitu. Tapi masyarakat juga ingin tahu apa keputusan dari MK. Nanti kita akan bahas lagi dan kita akan lihat polling. Apakah masyarakat lebih setuju dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup? Sesaat lagi tetap bersama kami. Baik, pemirsa kita akan lihat bersama. Ini sudah ada polling yang kami buka begitu di media sosial, di Twitter dan juga Instagram. Ini kita lihat yang pertama di Twitter begitu. Ada 85% yang setuju sistem proporsional terbuka, sementara untuk sistem proporsional tertutup hanya 15%. Ini yang di Twitter. Kita lihat kalau yang di Instagram. Baik, yang di Instagram ini cukup ketat begitu Bang Don, tetapi lebih banyak yang memilih sistem proporsional terbuka 52%, yang tertutup 48%. Nah kalau Bang Don melihat ini kan berarti keinginan dari masyarakat, kita lihat aja ya simulasi di media sosial saja lebih banyak yang menginginkan proporsional terbuka. Kita sudah banyak mendengar kelebihan proporsional terbuka, salah satunya yang Bang Don katakan, kita tidak memilih calon dalam kucing dalam karung. Tetapi apa mungkin kelebihan besar dan melihat dari keinginan masyarakat seperti ini Bang Don? Nah ini kan tidak mengejutkan sebetulnya. Kalau kita lihat suara seperti itu betul-betul sangat tidak mengejutkan. Apalagi kalau kita lihat di Twitter tadi. Tapi kan secara umum kan orang tahu bahwa demokrasi itu kan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan ketika saya memilih wakil, dia betul-betul memilih wakil dari saya. Kemudian oleh saya yang memilih, lalu kemudian untuk saya atau untuk kelompok masyarakat tertentu lah. Dan ketika itu dibuat secara tertutup, itu berarti membajak. Dan mereduksi substansi demokrasi ketika kedaulatan itu, hak suara itu ada di saya. Saya menentukan memilih orang, bukan saya menentukan memilih partai, ya kemudian partai menentukan orangnya. Itu adalah
saya gitu. Jadi kemudian kalau lihat seperti itu ya jangan dirampok oleh partai. Kedaulatan itu jangan dibajak oleh partai. Demokrasi itu jangan direduksi. Karena partainya ingin menang besar lalu kemudian mengabaikan suara rakyat sendiri gitu. Sekali lagi ini bukan zaman lama. Ini sudah zaman baru, era penuh keterbukaan, era di mana semua orang bisa lihat dan era ketika orang mudah berpartisipasi. Biarkan mereka memilih secara langsung. Suara rakyat jangan diabaikan, harus didengar begitu ya. Karena memang untuk siapa lagi pemilu ini digelar begitu itu kalau betul. bukan untuk rakyat. Pertanyaanmu sangat menarik. Untuk siapa lagi pemilu ini digelar kalau bukan untuk rakyat? Baik. Nah, kita akan tunggu kapan kira-kira ini MK akan ketok palu begitu. Jangan apakah saat injury time seperti yang tadi kita saksikan bersama atau memang akan diputuskan dalam waktu dekat karena ini pendaftaran caleg sudah akan dimulai. Dan pemirsa, tahapan pemilu telah mulai bergulir. Namun apa jadinya bila aturan mainnya ini masih belum final terjalin. Kita berharap para pengawal konstitusi mendengar masukan dari 8 parpol sehingga potensi kegaduhan ini tidak menghiasi perjalanan menuju pemilu nanti. Dan inilah editorial malam. Terima kasih banyak anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Saya Zakia Arfan. Pemirsa, kita sampai jumpa esok di waktu yang sama. Selamat malam.